Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini kita bahas tentang entok lagi. Tema video kali ini adalah tentang perawatan anak entok yang baru menetas. Kebetulan ini yang baru umur sekitar 3 jalan 4 hari. Banyak teman-teman yang mengeluhkan bahwa anak entoknya kurang sehat, nggak nafsu makan dan sebagainya lah, kendalanya banyak gitu. Karena di entok itu masalahnya adalah ketika ada penyakit yang ringan, misal contoh snot ya, repotnya itu bisa sampai ke penyakit yang berbahaya. Saya juga bingung, beda di ayam. Jadi ayam kalau misalkan terkena penyakit snot ya misalkan sampai mati, tetap mati sebagai penyakit snot. Nah, yang merepotkan di entok adalah sering terjadi komplikasi, jadi bisa jadi melebar kemana-mana penyakitnya. Dan itu yang menjadi alasan kenapa kalau misalkan pemeliharaan entok dari yang mati 1 ekor tiba-tiba melebar jadi ke semuanya. Jadi hampir susah disembuhkan. Jadi intinya pencegahan di sini kita tekankan supaya tidak sampai terjadi hal itulah. Oke, ke masalah perawatan dari segi yang paling terpenting adalah untuk entok yang dipisah dengan induknya, dengan alasan kalau misalkan di kandang dewasa kan takut kena tikus atau hama yang lainnya atau terinjak sama yang lebih dewasa, makanya dipisah. Oke, itu salah satu alasannya. Dan kalau misalkan kita pisah dari induknya setelah menetas, yang harus kita pahami adalah mereka kehilangan suhu indukan ketika dipisah dari induknya gitu setelah menetas. Nah, sebagai pengganti suhu indukan itu, kalau di istilah di dunia ternak itu ada yang namanya fase brooding. Brooding itu adalah fase dimana indukan kita ganti jadi induk buatan. Jadi brooding itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah induk buatan. Maka dari itu sebagai penggantinya adalah untuk mendapatkan hawa panas supaya anak-anak entok ini nggak kedinginan, diganti dengan lampu. Cuma kebetulan di sini saya kasih lampu yang salah karena barusan mati, jadi nanti diganti sama harusnya bohlam lampu pijar biasa. Itu dari segi suhu ya, jadi broodingnya, suhu induknya. Terus yang kedua dari kandang. Entok kotorannya cenderung basah, lembab. Dan biasanya kalau misalkan alas kandangnya itu tidak berlubang seperti ini, itu becek. Dan umumnya sih kendalanya penyakit snot. Makanya kandang yang baik untuk entok adalah di berlubang seperti ini bawahnya, atau mungkin disebut kandang panggung ya. Dan untuk mengurangi suhu dingin yang masuk ke dalam area pemeliharaan ini, biasanya sih bagian samping-samping ditutup. Cuma kebetulan ini sebagian sininya nggak ditutup ya, itu menyesuaikan dengan kebutuhan si entoknya. Jadi kalau entoknya segar bugar kayak gini, oh berarti dia udah tidak butuh terlalu dihangatkan. Jadi harus mulai perlahan dibuka supaya sirkulasi udaranya bagus. Karena suhunya cukup, sirkulasi udaranya jelek, juga itu penyebab entok menjadi penyakit snot. Terus yang berikutnya masih masalah kandang juga. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah. Ini saya termasuk orang yang malas membersihkan.
Tapi walaupun kayak gitu, kita atur sedemikian rupa supaya tidak bau. Nah, air minum yang dipakai di situ adalah jamu probiotik yang mungkin produknya seperti apa bisa dilihat di Facebooknya Kapten Kasja atau di Facebooknya Ubay Goni. Jadi produknya seperti itulah kira-kira. Yang paling utama mengurangi bau kandang, dan terus kesininya fungsi lainnya adalah entok yang masih kecil ini vitaminnya harus lengkap, dan kebetulan di situ sudah lengkap, sudah mencukupi untuk kebutuhan entok-entok yang masih kecil. Terus hal berikutnya yang harus diperhatikan untuk pemeliharaan entok yang baru menetas adalah perut mereka tidak boleh kosong, karena kondisi tembolok yang kosong itu rentan masuk penyakit. Nah, makanya di dalam kondisi malam hari seperti ini harus ada lampu, selain sebagai untuk penghangatan juga untuk penerangan, supaya mereka dalam waktu 24 jam tetap bisa makan, tetap bisa minum. Intinya itu, kapan mereka lapar mereka harus bisa makan, kapan mereka haus mereka harus bisa minum. Nah, dan lagi pula yang masih di bawah umur 15 hari itu ada yang namanya masa hiperplasia atau masa pembelahan sel, dimana kalau misalkan kurang nutrisi, kurang pakan, kurang suhu yang baik, pembelahan selnya itu akan gagal. Dan gagal biasanya entok itu tidak terlalu besar, pertumbuhannya terganggu, rentan penyakit dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa lanjutkan googling apa efeknya jika masa hiperplasia ini gagal. Jadi intinya pelihara unggas itu adalah di 15 hari awal itu harus benar-benar diperhatikan dari segi kebersihan, sirkulasi kandang, pakan, minumannya, vitaminnya. Dan jika lulus di fase itu, insya Allah, kalau misalkan di dalam dunia ternak itu istilahnya sudah terbentuk fondasi yang bagus. Nah, tinggal finishingnya nanti jauh lebih mudah gitu pekerjaan kita. Intinya ya fondasinya harus bagus dulu di 15 hari awal itu, jangan sampai ada masalah. Dan itu memang butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh belajar lagi. Sama saya juga masih banyak kekurangan, dan semoga dengan adanya video ini bisa menambah informasi, dan jika ada yang kurang mohon koreksinya, mohon tambahannya di kolom komentar. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.